Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nugraha Diansyah dan saya dari kelas 11 RKS 1. Saya akan mengerjakan tugas PAI yaitu khutbah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mulia. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para ahli keluarganya yang suci dan mulia. Selaku khatib, saya berpesan pada diri sendiri dan jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan selalu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kesuksesan hidup, dunia dan akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, saya ingin membahas hal yang ringan namun seringkali terjadi pada diri kita, yaitu khoswatul qalb atau ketika hati kita keras dan membatu. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mulia. Saudaraku, sekali waktu barangkali kita pernah merasakan sulit sekali bersyukur. Banyak keinginan yang tak kunjung terpenuhi. Akibatnya hati kita keras seperti membatu. Kesombongan menyelimuti hati kita. Dan saat mendapat nasihat dari saudara, kita malah merasa seperti kita sedang dihulu. Ketahuilah, sesungguhnya kita tengah terjangkit penyakit qaswatul qalb atau hati yang membatu. Semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan, sesungguhnya semakin membuat hati kita mengeras dan membatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati ashdu qaswatan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayahruju minhul ma fayahruju minhu ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillahi wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun." Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu itu sungguh ada yang mengalir, yaitu sungai-sungai daripadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 74. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mulia. Memang ada banyak sebab kerasnya hati membatu. Qadi Al-Fudail berkata, 3 peristiwa yang menyebabkan hati membatu, yaitu terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, dan terlalu banyak berbicara. Bahkan, makan yang berlebihan merusak kesehatan badan. Ibnu Sina, pakar kedokteran Islam generasi awal berkata, "Perhatikan konsumsi perutmu, sebab sebagian besar penyakit bermula dari makanan yang kamu makan." Karena itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Istirahatnya badan dengan mengurangi makan, lidah dengan mengurangi berbicara, dan istirahatnya hati dengan mengurangi keinginan." Untuk menghindari qaswatul qalb, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita antara lain untuk pandai-pandai bersyukur. Suatu hari seseorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Akhir-akhir ini aku merasakan hatiku keras." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Maukah engkau kuberitahu cara untuk melembutkannya dan keinginanmu terpenuhi? Sayangilah anak-anak yatim, usaplah kepalanya, berikanlah mereka makanan dari makananmu. Niscaya hal demikian akan melembutkan hatimu dan melapangkan rezekimu." Maka ketika kita menjamu anak yatim, menawarkan mereka makanan terbaik yang kita miliki, bukan saja untuk melembutkan hati, namun mengantarkan kita pada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lainnya. "Aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim kelak akan berdampingan seperti dua jari di surga." Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mulia. Cara lainnya adalah sering-seringlah berziarah kubur. Tentu dengan niat yang benar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku pernah melarang kalian ziarah kubur,
sekarang berziarah, sebab sesungguhnya ia akan melembutkan hati, melelehkan air mata, dan mengingatkan akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Ziarah kubur dengan tujuan mengingat akhirat adalah hal yang dianjurkan. Dengan mengingat kematian, tersadarlah kita bahwa tak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Makanan terbaik kita adalah madu. Ia diproduksi oleh lebah. Pakaian terbaik adalah sutra. Sutra diproduksi oleh ulat. Hiasan terindah adalah mutiara, dan mutiara diproduksi oleh kerang. Kesombongan macam apa yang pantas kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Zat yang menciptakan lebah, ulat, kerang itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim." Dan baginya lah keagungan di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 37. Selain memperhatikan yatim dan berziarah kubur, Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersegera dalam melakukan setiap kebaikan, hindari kemalasan. Bahkan, kata beliau, sebaik-baik sholat adalah di awal waktu. Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kita untuk berdoa, "Ya Allah, aku berlindung padamu dari kelemahan dan rasa malas." Pepatah berkata, pemalas selalu menanti hari mujur. Padahal, bagi seorang yang rajin, tiap hari adalah hari yang mujur. Lalu kita tetap merasa banyak keinginan hati yang belum terpenuhi. Berbaik sangkalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada hak-hak orang lain yang belum kita tunaikan. Boleh jadi ada makanan tidak halal yang kita konsumsi dalam sehari. Belajarlah untuk beristighfar, sebab azab terberat di dunia adalah ketika Allah telah mengunci lidahmu untuk berzikir dan beristighfar kepadanya. Astagfirullahaladzim. Bahkan kata Ibnu Qayyim, apabila musibah yang kau dapatkan panjang sekali, padahal tak pernah berhenti engkau berdoa, yakinlah bahwa Allah tidak saja hendak menjawab doamu, tapi Allah hendak memberimu karunia lain yang bahkan engkau tak meminta. Semoga kita terhindar dari hati yang keras dan membantu. Sekian khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.